Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Curhat Sahabat. Bertemu dengan saya lagi, Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Hari ini kita membahas film yang kemarin kita bahas ya, yaitu film Ipar Adalah Maut. Kalau kemarin kita membahas tentang tidak boleh membanding-bandingkan anak, hari ini kita akan membahas tentang saat anak perempuan itu kehilangan sosok ayah atau fatherless. Sobat sekalian, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa Rani itu begitu ngefans sama Aris ya, sama kakak iparnya itu. Kenapa Rani itu mau melakukan apa saja demi Aris? Kenapa Rani itu bisa, mohon maaf ya, merelakan keperawanannya demi Aris? Kenapa sih Rani itu sebutin itu ya sama Aris gitu ya? Nah, ternyata sosok Rani ini telah ditinggal ayahnya saat ia berusia 5 tahun. Jadi, Rani ini membutuhkan sosok seorang ayah dalam hidupnya. Ia membutuhkan pelindung ya, membutuhkan pengayom yang ia tidak dapatkan di lingkungan keluarganya, karena lingkungan keluarganya itu perempuan semua ya, yaitu ibu dan kakak perempuannya. Jadi ciri khas anak perempuan yang hidup dalam keluarga fatherless adalah dia memiliki rasa takut untuk ditinggalkan. Ini yang terjadi ya, karena ia tidak pernah mendapatkan pengarahan yang ia butuhkan dari sosok seorang ayah. Kondisi inilah yang menyebabkan seorang anak perempuan itu memiliki permasalahan, misalnya pergaulan bebas ya, termasuk juga seks bebas. Kemudian anak perempuan itu bisa loh mengisolasi dirinya sendiri, bahkan penyalahgunaan obat-obat terlarang ya, atau mungkin timbullah rasa kecemasan atau depresi gitu. Sobat curhat sahabat ya, bahwa hidup ini kan selalu berpasang-pasangan ya. Laki-laki membutuhkan sosok perempuan agar jiwanya tentram ya. Begitu juga perempuan membutuhkan sosok laki-laki agar ia itu merasa aman, nyaman, dan juga merasa terlindungi ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya saling memberi ketentraman, ketenangan satu sama yang lain ya. Sama halnya dengan anak perempuan, ia membutuhkan sosok laki-laki yang bisa menenteramkan jiwanya. Nah, jika dia belum berkeluarga, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah tak lain dan tak bukan adalah seorang ayah atau ayahnya. Nah, khusus bagi ayah nih ya, khusus bagi ayah. Ayah, kalau kamu memiliki anak perempuan, jangan sampai anak perempuanmu itu fatherless. Ya, ia itu memiliki tangki cinta ya. Ketika tangki cintanya kosong, ya, pertanyaan adalah siapa yang berhak mengisinya? Jawabannya adalah kedua orang tuanya. Ibunya mengisi tangki cinta anaknya itu dari sifat feminim, sedangkan ayah mengisi tangki cinta anaknya itu dari sifat maskulin. Nah, kalau seandainya kedua orang tuanya itu tidak bisa mengisi tangki cintanya anak ini, maka ia akan mencari di tempat yang lain. Ia akan mencari orang lain untuk mengisi tangki cintanya ini. Nah, saat seorang ayah tidak mampu mengisi tangki cinta anak perempuannya, maka secara alamiah si anak perempuan ini akan mencari tangki cintanya itu kepada orang di luar sana. Ketika mungkin ya ada sosok laki-laki yang
begitu perhatian kepada anak perempuan ini. Sosok laki-laki yang dianggap bisa melindungi, menemani, dan menunjukkan rasa sayangnya. Maka anak perempuan ini bisa loh melakukan apa saja demi laki-laki tersebut. Bahkan, mohon maaf, ia bisa dengan sukarela menyerahkan kehormatannya. Bagi anak perempuan atau bagi perempuan pada umumnya, benar loh, ada yang namanya cinta itu buta. Perempuan jika sudah cinta, maka ia buta segalanya. Pada dasarnya perempuan itu membutuhkan rayuan ya, membutuhkan rayuan cinta. Meskipun ia sadar itu rayuan gombal, tapi ia sangat senang sekali dirayu, dipuji, dikatakan cantik, dikatakan seksi ya. Ia juga senang sekali ketika ada laki-laki yang menyiapkan telinganya, yang mau mendengarkan ceritanya, yang mau mendengarkan curhat-curhatan hatinya. Jika ada laki-laki seperti itu, maka sang perempuan ini akan tunduk, patuh, dan dia akan rela melakukan apa saja demi laki-laki yang menurut dia itu pujaan hatinya gitu. Wahai ayah, anak perempuan itu sangat riskan akan bujuk rayu laki-laki busuk di luar sana. Anak perempuan itu mudah sekali jatuh ke pelukan laki-laki yang peduli dan perhatian kepadanya, meskipun itu adalah kepura-puraan atau kebohongan. Sudah banyak loh berita-berita seorang anak perempuan yang dibawa lari oleh laki-laki yang ia tidak mengenalnya karena baru mengenal di sosmed ya. Maka khusus engkau ya wahai ayah, jaga anak perempuanmu. Ayah harus dekat dengan anak perempuannya. Saat anak perempuannya dekat dengan ayahnya, maka ia akan sulit menjadi korban pelecehan seksual karena semua tangki cintanya sudah dipenuhi oleh ayahnya, sehingga ia tidak butuh laki-laki lain untuk mengisi tangki cintanya. Tapi jika tangki cintanya kosong, ia akan gelisah. Anak perempuan ini akan mencari sosok laki-laki di luar sana yang mau mengisi tangki cintanya. Jika sudah seperti ini ya wahai ayah, anak perempuanmu pastilah dalam kondisi bahaya. Saat ada laki-laki yang begitu perhatian kepadanya, lalu anak perempuan ini menjalin pertemanan, kemudian meningkat menjadi sepasang kekasih ya, yang ia hanya kenal lewat sosial media. Lalu anak ini bertemu dan mau diajak pergi loh ya. Setelah itu tak tahu ya bagaimana nasib anak perempuan ini. Ya berbagai kemungkinan ya, mohon maaf ya, mungkin ini kemungkinan yang terburuk ya. Bisa jadi kehormatannya direngkuh, atau dijadikan PSK, atau yang lain lah yang tidak kita inginkan gitu. Laki-laki model seperti ini sebenarnya ia itu tidak tulus mencintai atau memberikan perhatian. Ada udang di balik batu. Ketulusannya itu hanya semacam kamuflase ya. Ia hanya menginginkan tubuh si anak dan kehormatan si perempuan gitu. Jika ia sudah puas, mungkin ia akan mencampakkan ya perempuan itu gitu. Jadi wahai ayah, anak perempuan itu butuh sentuhan, butuh belehan di kepalanya, butuh belehan di rambutnya. Ia membutuhkan sentuhan di punggung tangannya ya. Ia ingin sekali misalnya tangannya itu digandeng ketika ia berjalan dengan ayahnya gitu. Jadi sosok wanita itu ya, siapapun dia, termasuk dia itu seorang anak, itu membutuhkan sosok laki-laki yang
yang ia merasa bisa melindunginya, bisa menjaga, bisa mendengarkan curhatannya, ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang berhak melakukan itu semua? Siapa yang berhak menyentuh anak perempuan kita, mendengarkan curhatannya, gitu ya, melindungi dan menjaga dirinya? Sepanjang anak perempuannya itu belum menikah, maka ayahnya lah yang harus mengisi tangki cinta anak perempuannya itu. Wahai ayah, banyak sekarang wanita yang keluruan di malam hari ya. Besar kemungkinan anak perempuan ini tidak dekat dengan ayahnya. Jika ayahnya tidak dekat secara psikologis, maka anak perempuan itu akan rela loh menyerahkan dirinya, termasuk menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki yang mungkin ia anggap perhatian kepadanya ya. Oleh karena itu, terutama bagi kita orang tua yang memiliki anak perempuan, dan khusus bagi para ayah ya. Ayah, engkau harus dekat dengan anak perempuanmu agar anak perempuanmu tidak mencari tambatan hati dari pria lain ya, sebab ayahnya sudah cukup memberikan kenyamanan ya secara psikologis dan juga sudah mampu memenuhi tangki cinta anak perempuannya. Wahai ayah, kita tidak boleh menjadi sosok ayah yang fatherless ya. Sosok ayah yang secara fisik itu ayah ada di rumah, ada di antara mereka. Tetapi ayah tidak hadir ya dalam jiwa mereka, tidak hadir dalam sisi psikologis dan sisi spiritual mereka. Jika saat ini engkau masih membersamai anak perempuanmu, maka tugasmu adalah memenuhi tangki cintanya. Ya, kita sebagai ayah harus memang banyak melakukan peran ya. Kadang kita berperan sebagai seorang teman yang bermain bersama anak kita ya. Ya, mulai bermain masak-masakan lah kalau memang anak kita itu usia-usia 7, 6, 7, 8 tahun gitu ya. Ayah menjadi juru masaknya ya. Kemudian anak kita menjadi pembelinya gitu. Atau kita bisa bermain dokter-dokteran ya. Anak perempuan kita itu menjadi dokternya, ayah menjadi pasiennya, atau bahkan mungkin bermain sekolah-sekolahan yang kita bisa menyelipkan pendidikan atau pembelajaran bagi anak ya. Ayah menjadi gurunya, kemudian anak menjadi muridnya, atau kalau anak itu punya beberapa boneka itu juga bisa bisa digunakan untuk menemani anak perempuan kita menjadi murid gitu. Nah, kalau seandainya anak perempuan kita itu sudah beranjak remaja, maka jadikan dirimu ya wahai ayah orang yang paling dekat dengannya. Jadikan dirimu orang yang enak untuk diajak bercerita ya. Jadi sering-sering ngobrol, sering-sering bercerita dengan anak perempuan kita. Gak apa-apa kita mendengarkan curhat-curhatannya gitu. Kita juga bisa menggandeng tangan anak perempuan kita ketika sedang berjalan berdua dengan anak perempuan itu. Atau kita juga sering memuji ya, sering mengatakan sayang, cinta, itu sudah cukup memenuhi tangki cintanya. Jadi para ayah, jagalah anak-anakmu, terutama anak-anak perempuanmu, tak kala tangki cintanya kosong, dia akan mencari orang yang bisa memenuhi tangki cintanya. Dan ketika dia mencari di luar sana, maka dia dalam kondisi yang tidak aman ya wahai, karena di luar sana itu banyak orang-orang atau laki-laki yang bejat, yang hanya menginginkan tubuh dan kehormatan anak kita gitu. Dan sosok laki-laki yang paling terbaik bagi anak perempuan kita itu adalah ayahnya sendiri gitu. Maka ayah harus berperan mengisi tangki cintanya.
penuhi tangki cintanya, insya Allah anak perempuan kita akan aman, karena ia tidak akan membutuhkan laki-laki lain, karena ayahnya itu sudah cukup untuk mengisi tangki cintanya. Terima kasih wahai ayah bunda dan sobat curhat sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.